Ramalan Ulama Nusantara dan terwujudnya NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengajak para pemirsa semuanya untuk bersukacita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan bercerita mengenai peristiwa unik yang terjadi terkait dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya yakin cerita ini banyak ya yang belum terungkap, yaitu kisah mengenai ramalan Syekh Ibrahim Poengcala, seorang ulama Aceh ya yang sangat dihormati dan sangat karismatik, memiliki cara pandang yang luas dan kemampuan yang kasyaf untuk melihat realitas zamannya. Nah, beliau menyatakan dalam ramalannya itu, dan ini ada dalam naskahnya yang ditemukan oleh Ahmad Baso, ya, seorang peneliti tentang Islam Nusantara. Jadi, pada tahun 1871, Syekh Ibrahim Poengcala ini pernah membuat suatu prediksi bahwa di negara Hindia Belanda ini pada tahun 1365 Hijriah akan terbentuk suatu negara. Dia menyebutnya kerajaan sih, yang disebut dengan Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Nah, kalau dikonversi pernyataan ini dari tahun 1365 Hijriah itu ternyata persis dengan 1945. Berarti ini 71 tahun sebelumnya Syekh Ibrahim Poengcala ini sudah memprediksi bahwa di negara Hindia Belanda ini akan lahir suatu negara, atau dia masih menyebutnya kerajaan, yang disebut Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Nah, sebelumnya pada bulan Juni tahun 1866, 4 ulama Aceh berkumpul untuk melakukan pembahasan terhadap masa depan negara Hindia Belanda ini. 4 orang itu adalah Syekh Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Syekh Abbas bin Muhammad Kota Karang, kemudian Syekh Muhammad Markaban Lamboi, dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Turki Kurdik. Keempat orang ini bermusyawarah yang menghasilkan semacam manifesto politik bahwa nanti di tanah Hindia Belanda ini akan lahir suatu negara yang namanya Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, yang dibangun di atas 5 prinsip dasar. Dan beliau ini mengatakan bahwa umat Islam yang berada di negara tersebut wajib hukumnya untuk mentaati tatanan dan aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara Al-Jumhuriyah Al-Indonesia itu. Siapa yang melawan, maka dia disebut sebagai pemberontak. Menariknya lagi, para ulama ini menyebut bentuk negaranya ini dengan Al-Jumhuriyah. Al-Jumhuriyah itu artinya apa? Republik. Jadi Al-Jumhuriyah Al-Indonesia itu artinya Republik Indonesia. Jadi beliau ini tidak menyebutnya Kerajaan Indonesia. Juga tidak menyebutnya Al-Sultaniyah Al-Indonesia, negara Kesultanan Indonesia. Juga tidak menyebut Al-Khilafah Al-Indonesia, negara Khilafah Indonesia. Bukan, tetapi negara Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, yaitu Republik Indonesia. Nah, dari sini kita bisa melihat terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan semata-mata ilhami oleh pemikiran-pemikiran sekuler negara bangsa, tetapi juga pemikiran-pemikiran atau nuansa-nuansa spiritual dari ulama-ulama Nusantara. Gitu. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa NKRI ini tauhid, NKRI ini tidak sesuai dengan syariah, maka menurut saya tidak relevan dan tidak punya akar historis dalam konteks Indonesia. Jadi ini proses yang panjang baik secara lahiriah maupun secara batiniah, dan itu terrefleksi dari spirit para pendiri bangsa yang terus berjuang sampai akhirnya pada tahun 1945 ketika diproklamirkan
kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus, kemudian bentuk negara muncul pada tanggal 18 Agustus itu bentuknya adalah NKRI. Meskipun tetap ada upaya perdebatan lagi, misalnya ketika di era konstituante kembali muncul perdebatan antara kelompok nasionalis dengan kelompok agama terutama Islam muncul lagi. Tapi 59 akhirnya ujungnya kembali kepada NKRI lagi. Jadi bukti-bukti sejarah ini menunjukkan bahwa terbentuknya NKRI ini merupakan manifestasi dari refleksi, ijtihad rasionalitas, dan ijtihad spiritualitas yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Yang tata lahirnya, syariatnya diwujudkan dalam berbagai perdebatan, mulai dari di BPUPKI, PPKI, sampai di konstituante, sampai pada dekret Presiden 5 Juli 59. Ini adalah syariat-syariat atau tata lahir, mekanisme, proses dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa mendirikan negara tidak semata-mata berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran rasional, tetapi juga ikhtiar-ikhtiar batiniah yang dilakukan oleh kaum spiritual. Maka wajib bagi kita untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ini adalah hasil ijtihad para ulama, para kiai, dan hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan. Ini guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.